ini, terutama terima kasih sudah ada undangan buat diwakili oleh sektor industri media ya. Ini Kak Amanda ini baru datang udah kerasa baiknya ya, langsung ditanya-tanya semua orang. Langsung dikepoin. Kepo ya. Ya, semoga jadi bahan materi diskusi ini. Betul, sangat menarik sekali. Tapi mungkin sebelum kita nggak tanya-tanya Kak Amanda, mungkin boleh kenalan terlebih dahulu nih secara personal. Kesibukannya apa dan mungkin mau menyapa rekan-rekan media juga yang hadir. Silakan. Halo, selamat pagi semuanya. Saya Amanda Palani. Saya memulai karir sebagai jurnalis. Lalu kemudian selama 12-13 tahun di industri media. Saya juga bekerja sebagai konsultan komunikasi untuk berbagai instansi, NGO, dan lainnya. Dan saya juga seorang ibu dari 3 anak laki-laki, masih kecil-kecil semua, dan terasa sekali perjuangan untuk menyeimbangkan waktu untuk diri sendiri, terutama keluarga dan juga karir gitu ya. Tapi ketika pilihan saya juga sudah menetapkan membangun rumah tangga, memiliki anak, keluarga, dan juga tetap mengaktualisasikan diri gitu ya. Nah, artinya akan komitmennya untuk bisa fair terhadap multi peran yang sudah saya jalankan sekarang. Ya, menurut saya sih definisi menjadi perempuan sebenarnya bisa komitmen, lalu kemudian ya, menjadi adil untuk diri sendiri dan tanggung jawab yang sudah diputuskan. Wah, belum ditanya jawabannya sudah sangat berbobot ya. Memang jangan-jangan itu pertanyaan selanjutnya ya, udah dijawab duluan. Udah dijawab duluan ya. Ini figur yang kuat dan kokoh untuk menjawab pertanyaan saya ya. Nah, pertama dari sudut pandang seorang jurnalis perempuan nih, Kak Amanda, aku pengen tanya, gimana kalian sudah mendengar kan bagaimana peran InDrive sebagai salah satu platform transportasi gitu ya, yang terbesar di dunia, sudah memberikan peluang yang cukup besar gitu ya. Kita juga sudah mendengar sedikit-sedikit nih bagaimana banyaknya driver wanita yang ada saat ini. Mungkin boleh dijelaskan atau mungkin boleh di-share ke kita nih pandangan Kak Amanda sendiri bagaimana sih terkait fenomena ini? Mungkin tentang bagaimana peningkatan kesempatan kerja bagi perempuan di Indonesia. Menurut saya sih sudah ada perbaikan gitu ya, meskipun memang masih banyak terjadi kesenjangan. Kalau misalnya kita lihat dari konteks data dulu deh ya, kalau bicara pandangan tuh harus ada validasi datanya ya. Nggak berani sekarang kalau ngomong tanpa data gitu, tapi nanti di tanya. Aku yakin media di sini enggak ya. Jadi intinya kalau misalnya kita lihat dari konteks global datanya sendiri, kalau BPS itu tahun 2023 terakhir total angkatan kerja kita itu kan 134 juta. Tapi 60% sekitar 81 juta pekerja itu masih laki-laki. Sisanya berarti berapa tuh 40%-nya ya? 40%-nya itu 54 juta pekerja masih perempuan. Artinya masih ada kesenjangan gitu ya, cukup gapnya ya cukup lah ya, cukup besar. Tapi makin tahun memang ada peningkatan, meskipun masih slow gitu ya, 1-2%, tapi ada, dan itu perlu kita syukuri gitu ya, karena peningkatan kesempatan kerja ini kan banyak sekali nih faktornya pentahelix. Kalau misalnya bapak-bapak pemerintahan, bapak ibu di pemerintahan itu bilang faktornya kan pemerintah, society, budaya kita, pendidikan, terus kemudian media juga, industri juga, perusahaan, faktornya banyak. Nah, tapi yang paling menentukan adalah kita sendiri nih, willingness, ambition to grab the opportunity dari kesempatan kerja yang memang masih tadi berapa persen? Sekitar 40% tadi ya, 40% tadi. Nah, dari data tersebut juga 65% perempuan masih bekerja di sektor informal, 65%. Sisanya 35% di sektor formal. Nah, sektor formal itu kan kayak misalnya konstruksi, let's say misalnya pertambangan, media termasuk
itu masih didominasi oleh laki-laki. Nah, 35% sektor dagang dan jasa itu perempuan, sektor informalnya. Nah, Indra di sini tentunya memberikan kesempatan ya tadi di sektor jasa ya. Nah, ini yang memang perlu dimanfaatkan, diambil, disamperin sama perempuan, sama kaum perempuan karena kesempatannya ada gitu ya. Dan kesempatan itu balik lagi ke willingness kita yang menghendaki untuk bekerja sih sebenarnya. Balik lagi ke kita. Karena ketika kesempatan itu ada, lalu perempuan memilih untuk bekerja, dan itu pun juga tergantung pastinya support sistemnya ya, kembali lagi ke situ. Itu pelan-pelan kita akan memperbaiki kesenjangan gender yang termasuk kesenjangan